Kalau pengalaman saya pribadi itu lebih sering saya tuh dipanggil tes kerja ketika Halo, welcome back to my YouTube channel. Thank you udah ngunjungin channel ini. Kali ini saya akan coba cerita ke kalian semua tentang pengalaman daftar kerja pada saat masih fresh graduate atau masih pengangguran ya saat itu. Jadi ya pengalamannya kan macam-macam, tapi saya akan coba summarize ke beberapa item yang mungkin lebih gampang dimengerti dan lebih mudah. Ini tentang lebih sering dimanggil ketika ngelamar lewat mana sih? Karena nggak bisa dibungkirin ya, ngelamar kerja tuh kan caranya banyak banget ya. Bisa lewat sini, lewat email, lewat website, lewat job street. Nah, kalau pengalaman saya pribadi itu lebih sering saya tuh dipanggil tes kerja ketika ngelamar lewat yang mana. Nah, ini mungkin setiap orang bakal beda-beda. Jadi ada yang sama dengan saya, ada yang beda, ada yang mungkin mirip-mirip. Nah, itu kalian juga bisa share nanti di kolom komentar biar teman-teman semua yang lihat tuh jadi tahu, oh ternyata kalau kita ngelamar lewat ini tuh lebih sering dipanggil nih. Nah, tapi ini nggak mutlak ya. Jadi saran saya tetap kalian harus melamar dari berbagai macam sudut. Ibaratnya kalian harus melamar dari job street, dari karir kampus, dari website, macam-macam. Terlepas lebih sering mana bakal dipanggil. Itu nggak ada salahnya ketika ngelamar seperti itu. Oke, nggak usah lama-lama. Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum mulai, kalian bisa klik dulu tombol subscribe dan like channel ini biar channel ini terus memberikan sesuatu yang berguna buat kalian. Jadi nggak gini-gini terus. Oke? Nah, oke. Kalau ngomongin tentang lebih sering dipanggil tes kerja ketika ngelamar lewat mana, yang paling umum atau paling sering saya terima panggilan tes kerja, nomor 1, ketika saya melamar melalui direct ke perusahaan tersebut. Jadi, ngelamar langsung ke perusahaan tersebut ini nomor 1. Kenapa? Karena mungkin ya, karena saya kan bukan HR dari perusahaan situ, jadi nggak tahu. Karena mungkin lamaran kita langsung masuk ke tangan mereka, langsung mereka seleksi berdasarkan kriteria yang mereka inginkan. Apalagi kalau fresh graduate, kriterianya itu nggak muluk-muluk kayak experience. Kalau experience tuh harus bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Fresh graduate selama ini, apalagi program MT atau mungkin development program, itu tuh syaratnya cuma IPK, terus kampus kalian dari akreditasi yang memenuhi minimal requirement-nya, ada yang B, ada yang A. Habis itu sesuai jurusan, udah selama kalian punya 3 persyaratan itu, saya rasa bakal dipanggil terus. Seperti itu. Nah, ngomongin tentang ngelamar langsung ke perusahaan. Jadi kalau saya dulu, kalau ngelamar langsung ke perusahaan itu, ada beberapa kategori ini. Jadi dibagi lagi nih yang pertama nih. Jadi ngelamar ke perusahaan itu ada 2. Yang pertama, kalian akan ngelamar lewat sistem karir di website perusahaan tersebut. Jadi beberapa perusahaan yang udah established, yang udah gede, itu mereka tuh udah punya career center di website mereka. Jadi kita bikin akun di website mereka, kita ngelamar juga lewat website mereka, kita lihat lowongan kerja juga lewat website mereka, gitu. Jadi nggak perlu kita kirim email, kita nggak perlu ngelamar lewat pihak ketiga. Jadi udah kita bikin akun di situ, dan nanti bisa dipanggil di situ juga. Nah, pengalaman saya juga sering banget dipanggil tes kerja lewat sistem ngelamar yang seperti ini. Jadi langsung ke websitenya, bikin akun kah, nah seperti itu. Nah, yang kedua masih di poin 1 tadi, yang B lah ya, A sama B, yang B. Jadi ngelamar langsung ke perusahaan selain dari website perusahaan tersebut, bisa juga lewat email. Kok lewat email? Emang lowongannya tahu dari mana, Bang? Jadi kalau lewat email, lowongannya itu macam-macam. Bisa jadi dia ada pamfletnya atau poster lowongan kerja manajemen trainee atau development program ini, CV bisa dikirim ke email perusahaan rekrutmen@pt apa gitu. Nah, itu sering banget lowongan seperti itu. Kalau kalian lihat di pamflet-pamflet atau poster-poster yang ada di media sosial, banyak tuh lowongan kerja yang kalian tuh cuma disuruh kirim CV ke alamat email perusahaan tersebut. Nah, itu juga salah satu cara ngelamar direct ke perusahaan. Jadi pakai email ke perusahaan itu secara langsung. Itu yang poin B. Nah, yang poin C, sama-sama ngelamar email lewat perusahaan, jadi direct ke perusahaan, tapi bukan lewat pamflet, tapi bisa jadi lewat informasi LinkedIn. LinkedIn itu sering banget ada postingan dibutuhkan lulusan teknik elektro atau manajemen. Terus kalau udah lulus dan IPK sekian, kalian bisa apply dan kirim lamaran ke email ini. Itu banyak banget, jadi direct ke email. Nah, poin 1 yang paling sering itu adalah direct ke perusahaan tadi. Jadi
kalau saya pernah hitung secara kasar mungkin sekitar 50% ya panggilan kerja saya itu berasal dari direct apply ke perusahaan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini nggak kalah penting dengan direct ke perusahaan. Jadi yang kedua itu adalah melamar melalui karir kampus. Karir kampus ini lebih tepatnya karir center kampus ya, biar gampang dimengerti. Jadi kalau kalian masih bingung apa itu karir center kampus, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Saya udah sempat sharing ke kalian tentang karir kampus mana aja sih yang ada di Indonesia yang nyediain lowongan kerja yang update, lowongan kerja yang bagus. Nah, salah satu contohnya tuh kayak SCC UGM, dan salah duanya kayak ITBCC, terus kayak SACITS, seperti itu. Saya sering banget dapat panggilan tes kerja lewat situ juga. Jadi emang ini nggak direct ke perusahaan, tapi perusahaan itu ngontak langsung ke pihak kampus itu untuk memfasilitasi bertemu dengan fresh graduate yang sesuai dengan kriteria mereka. Jadi bisa dibilang lamarannya juga bisa masuk secara langsung, cuma transit dulu nih ke kampus itu baru ke perusahaan. Dan itu cukup sering juga saya dipanggil lewat situ. Maksudnya ya mungkin ya sekitar 30 sampai 35 saya dipanggil tes kerja itu lewat situ. Jadi buat kalian yang saat ini masih jadi job seeker, nggak usah ragu-ragu untuk bikin akun di karir center kampus. Walaupun kalian bukan alumni situ nggak masalah, tetap bisa bikin kok, tenang. Oke, itu yang ketiga. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah lewat Jobstreet dan JobsDB. Nah, ini saya tempatkan di urutan paling akhir karena jujur nih, saya dipanggil lewat Jobstreet sama JobsDB itu paling dikit banget. Sekitar 10-15% dipanggilnya. Jadi minor, jadi nggak begitu banyak kayak ECC tadi, nggak kayak karir kampus tadi. Kalau di Jobstreet, kalau ngelamar kerja, ya kadang kalau pas ketemu satu perusahaan yang dia prosesnya cepat, kalian bisa langsung dikabarin, entah itu lolos sama enggaknya. Tapi kalau pas ketemu perusahaan yang rekrutmennya nggak begitu cepat, kadang lama banget, bahkan kita sampai lupa, kita udah sempat ngelamar di situ belum sih gitu. Jadi itu memang cukup lama pengalaman saya pribadi, tapi ini juga bersifat umum ya. Jadi bukan berarti ketika saya lama terus kalian juga lama, belum tentu. Makanya di awal tadi saya bilang, terlepas dari lebih sering mana saya dipanggil, itu nggak penting. Yang penting kalian ngelamar dari semua sudut, dari semua sisi, biar kalian bisa dapat kerjaan as soon as possible. Seperti itu. Jadi kalau Jobstreet emang cukup lama, apalagi JobsDB juga cukup lama. Jadi kayak abis kita ngelamar tuh nggak dapat respon kayak sebulan atau 2 bulan lagi. Belum tentu gitu. Kadang ada respon, kadang nggak. Makanya saya tempatkan di urutan ketiga. Nah, jadi 3 item itu tadi, atau 3 cara ngelamar tadi yang saya terapkan ketika saya jadi fresh graduate. Urutannya yang pertama itu yang paling sering manggil saya, yang kedua tuh ya sedang-sedang, lumayan sering, yang ketiga tuh jarang. Jadi ya itu sharing pribadi pengalaman saya pada waktu saya jadi fresh graduate. Nah, for your information, rata-rata perusahaan besar, yang saya bilang besar tuh gede nih ya. Yang kalau gede tuh ibaratnya ketika kalian nanya ke teman kalian atau nanya ke tetangga, ke orang tua, ke mantan, ke pacar, mereka tahu itu lowongan kerjanya biasanya direct ke company. Jadi daftar secara langsung, entah itu lewat website perusahaan atau melalui holding. Holding tuh kayak, tau nggak sih sekarang kayak BUMN itu dia rekrutmennya udah ada holding kayak FHCI, jadi dijadiin satu, nanti rekrutmen bareng baru dipisah ketika tahap tertentu. Nah, udah direct, jadi nggak pakai jasa karir kampus lagi, nggak pakai jasa Jobstreet lagi atau JobsDB. Jadi mereka udah mandiri. Nah, rata-rata perusahaan gede itu udah sistemnya seperti itu. Jadi buat kalian ini penting banget ketika kalian jadi fresh graduate, yang paling penting tuh menentukan target. Target di mana kalian tuh pengen bekerja. Jadi itu penting karena ketika kalian udah nentuin target perusahaannya itu, atau at least beberapa target lah, nggak harus 1-2, bisa jadi 4 atau 5. Kalian bisa sering monitor di website perusahaan tersebut apakah ada info lowongan atau enggak. Terlebih kalau target kalian tuh bersifat general, jadi nggak harus ke BUMN atau swasta, jadi apapun oke. Nah, itu lebih bagus untuk memonitor sesuai dengan target kalian. Kalau rekrutmen BUMN rata-rata barengan sih, jadi umum banget dan hampir semua orang pasti tahu kalau rekrutmen itu. Nah, tapi kalau swasta itu kadang-kadang ada silent recruitment, jadi mereka cuma posting di website mereka nggak keluar-keluar nih kemana-kemana gitu, jadi cuma posting situ. Nah, siapa yang tahu ya dia yang cepat yang bakal dapat info lowongan itu. Jadi itu informasi yang cukup penting sih menurut saya. Jadi buat kalian para fresh graduate, nggak penting lebih sering mana saya dipanggil kerja. Yang penting kalian punya target mau kerja di mana, dan lamarlah perusahaan itu atau sejenisnya dengan berbagai macam cara yang ada.
Bisa lewat website kampus, bisa lewat website perusahaan, bisa Jobstreet. Nah, selebihnya antara dipanggil atau enggak itu udah bukan urusan kita. Yang penting kita udah mencoba yang terbaik. Oke? Oke, semangat buat kalian para fresh graduate atau job seeker biar cepat dapat kerja. Kalau kalian ada pertanyaan, ada kritik dan saran terkait video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi atau sharing-sharing lagi. Oke, thank you udah mengunjungi channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.